Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam pertemuan kita yang kesekian kalinya. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk berdiskusi atau menyampaikan materi tentang mengapa sih kita harus belajar PHP. Saya sering menyampaikan bahwa ketika kita akan mempelajari sesuatu, maka salah satu pertanyaan yang muncul di dalam benak kita adalah kenapa sih kita harus mempelajari hal itu? Misalkan kalau sekarang ada mata kuliah Java misalkan, kenapa sih belajar bahasa Java? Kalau ada mata kuliah basis data, kenapa sih belajar basis data? Ya, termasuk kenapa sih kita belajar PHP? Nah, ada berbagai alasan ya kenapa kita belajar PHP. Yang pertama adalah seperti yang ditulis di dalam Best Programming Language for Me. Why learn PHP? Mengapa sih belajar PHP? Ini menurut data pada bulan Juni 2020 80% dari website yang ada di internet itu menggunakan PHP. Jadi dengan demikian jelas bahwa pangsa pasar untuk pemrograman PHP ini sangat besar ya. Jadi 80% dari website yang ada di internet ini menggunakan PHP. 80% dari 10 juta. Ini salah satu alasannya kenapa kita belajar menggunakan PHP. Saya kira misalkan kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalkan ada pelatihan menjadi montir motor misalkan, ketika pilihannya adalah pelatihan servis motor Matic dengan servis Vespa, tentu saja kita akan memilih untuk belajar servis motor Matic karena banyak orang yang menggunakan Matic. Bukan berarti yang Vespa ini tidak ada, tapi pada saat ini pangsa pasarnya mungkin sudah berkurang gitu. Nah, kemudian yang berikutnya menurut apa yang disampaikan di w3tech.com ini juga hampir sama di w3tech.com ini ditulis bahwa server side programming language ini 78,9% ini menggunakan PHP. Kemudian yang menggunakan ASP ini 9,7%, menggunakan bahasa Ruby ini 4,1%, Java 3,3%, dan Scala ada sebanyak 1,8%. Nah, meskipun demikian, kalau melihat dari pertumbuhannya, maka di sini ditulis bahwa Ruby ini merupakan
bahasa pemrograman yang pertumbuhannya paling banyak ya. Ada Ruby, ada JavaScript, dan ada Scala. Nah, itu dua hal ya kalau kita melihat data yang ada di internet. Nah, kemudian kalau kita melihat sistem di kampus kita sendiri ya, di Unila dulu ada BKD Unila, tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi. Itu dikembangkan menggunakan PHP juga ya. Nah, kemudian BKD ini sekarang ya, selain BKD ini ada sistem remunerasi dosen Unila ya. Nah, sistem remunerasi dosen Unila ini dikembangkan menggunakan PHP ya. Bisa tahunya dari mana ya? Jadi kalau dibuka alamatnya ini juga terlihat bahwa alamatnya adalah index.php ya. Jadi jelas bahwa sistem ini dikembangkan menggunakan PHP ya. Atau kalau kita melakukan view source ya, maka di sana akan terlihat bahwa link-linknya itu alamat linknya ada PHP ya, ada indeks PHP, kemudian ya, terutama di sini yang terlihat di indeks PHP ya. Ya, jadi ini artinya sistem ini dikembangkan menggunakan PHP ya. Nah, kemudian juga kalau di dalam sistemnya ya, ini ada nama WCH ya. Memang pada awalnya sistem remunerasi ini dikembangkan oleh mahasiswa dari Ilkom ya, inisialnya WCH ya, yang sekarang juga dikembangkan oleh alumni dari Puskom ya, alumni dari ilmu komputer yang ada di Taika. Itu sistem remunerasi ya. Kemudian kalau kita melihat yang lain-lain juga ada SIMIPA ya. Nah, SIMIPA ini juga dikembangkan menggunakan PHP ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa SIMIPA ini dikembangkan menggunakan PHP? Ini salah satunya adalah kalau dilihat bahwa SIMIPA ini basisnya adalah menggunakan WordPress ya. Di sini ada tertulis powered by WordPress. Nah, sementara WordPress ini adalah salah satu CMS ya, Content Management System, yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Ya. Kemudian ada lagi ya, kalau mahasiswa atau dosen di Universitas Lampung ini terbiasa dengan V-Class ya. Nah, V-Class ini softwarenya adalah Moodle ya, dan Moodle ini dikembangkan menggunakan PHP ya. Jadi bisa dilihat kalau kita membuka V-Class misalkan ya, kita coba buka V-Class di mana ya.
Kalau kita akses vClass Unilase ID, kalau kita buka vClass Unilase ID, maka di sana juga terlihat bahwa link yang digunakan itu alamatnya ada titik PHP-nya ya, yang itu menunjukkan kalau sistem vClass ini berbasiskan PHP ya. Atau yang jelas bahwa vClass ini basisnya adalah Moodle ya. Moodle ini adalah salah satu software open source untuk e-learning ya, yang dikembangkan menggunakan PHP dan MySQL ya. Ini kalau kita login ya, kemudian jika kita meletakkan pointer di pilihan-pilihan link yang ada ya, terlihat misalkan di sini linknya adalah view.php ya, berarti ini view.php. Kemudian kalau di yang lainnya ini masih sama ya, misalkan ya edit.php ya. Kemudian ini misalkan yang site administrasi ya, ini juga manage.php ya. Jadi vClass ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Itu beberapa contoh sistem yang ada ya. Kemudian sistem yang saya kembangkan sendiri ya, ada untuk contoh ini ada dua ya. Yang pertama adalah sistem tabulasi pilkada ya. Jadi ini contohnya ya, bisa diakses di justruitu.com/simulasi/login.php ya. Username-nya pilkada, password-nya pilkada, ini bisa dicoba ya. Jadi ini adalah sistem untuk menghitung perolehan hasil pemilihan kepala daerah ya, bisa level kabupaten, kota, atau provinsi ya. Ini misalkan grafiknya ya. Jadi ini sekedar contoh saja ya. Jadi hasil pilkadanya bisa ditampilkan dalam bentuk grafik, dan sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Kemudian contoh yang lain adalah saya membuat grafik untuk melihat perkembangan pasien corona di Lampung ya. Alamatnya adalah justruitu.com/corona ya. Jadi ini menampilkan grafik jumlah kumulatif orang yang positif corona dan PDP ya, dari pertama kasus ini muncul sampai dengan yang terakhir ya.
sistem ini dikembangkan juga menggunakan PHP. Ya, ini beberapa alasan ya mengapa kita belajar menggunakan mengembangkan sistem menggunakan PHP. Walaupun kalau untuk perkembangan ke depan ya bahasa yang nanti dapat dicek ya, bahasa pemrograman yang kira-kira bakal favorit ya, misalkan ada Python misalkan, tapi ini untuk beberapa tahun ke depan ya. Kalau untuk kondisi saat ini seperti tadi yang disampaikan ya. Kemudian untuk mahasiswa sendiri ya, bahwa kalau menurut saya mahasiswa akan ketemu dengan beberapa momen ya, beberapa momen yang bisa jadi nanti akan menggunakan PHP. Kalau tidak kuliah ya, kuliah ada pemrograman web, mungkin ada web lanjut. Kemudian misalkan nanti ada kerja praktek ya, kemungkinan kerja praktek mengembangkan sistem salah satunya bisa menggunakan PHP ya. Kemudian nanti skripsi atau tugas akhir ya boleh jadi nanti akan menggunakan bahasa pemrogramannya PHP ya. Walaupun nanti kalau untuk PHP di level lanjut barangkali akan menggunakan framework misalkan Laravel atau CodeIgniter ya. Tapi basis programmingnya adalah menggunakan PHP. Ini beberapa alasan dan beberapa contoh ya. Mudah-mudahan dengan demikian kita semakin yakin ya untuk belajar PHP ini secara serius.